Baik, bertemu dengan saya Sultan Andrian sebagai content creator. Sekarang ini kita akan membahas adalah merencanakan dan membuat konten video, gitu ya. Jadi kalau sama Zata itu bagaimana merencanakan itu adalah merencanakan seperti kalender konten dan sebagainya. Nah, sekarang begitu kalender itu sudah dibikin, sudah ditetapkan mau bikin apa, berikutnya yang kita lakukan itu adalah perencanaan dalam produksinya, gitu ya. Perencanaan dalam produksinya. Nah, dalam produksinya ini yang pertama kali kita pikirkan adalah tujuannya. Nah, di sini tujuan itu ditentukan oleh siapa? Oleh klien kalau kita bekerja dengan klien, atau kalau kita bekerja sebagai independen ya kita yang sebagai klien itu ya diri kita sendiri ya. Jadi kita sebagai klien dan kita sebagai content creator atau sebagai eksekutor. Kalau kita bekerja dengan klien berarti kita hanya sebagai eksekutor, gitu ya. Nah, untuk tujuan ini harus clear karena inilah yang paling krusial dalam sebuah produksi konten. Tujuannya apa, gitu ya. Nah, tujuan itu ditentukan sama klien. Sementara content creator adalah sebagai eksekutornya, gitu ya. Misalnya tujuannya itu adalah membuat produk ini menjadi keren. Nah, berarti tujuannya bikin keren, gitu ya. Tujuan itu berasal dari brainstorming, ya, dari brief. Kalau kita bekerja dengan klien, ya, baik teman-teman sebagai content creator freelance atau content creator independen atau content creator yang in-house, ya, tetap aja kita harus bekerja berdasarkan tujuan tadi itu ya, berdasarkan brief. Nah, briefnya apa? Jadi yang pertama kali itu adalah mempelajari baik-baik briefnya. Briefnya itu seperti apa? Waktu kita ngobrol sama klien, waktu kita ngobrol sama katakanlah atasan kita, atau kita ngobrol sama partner kita di sosial media, kita perlu yang namanya brief, ya, brainstorming. Kita ngobrol-ngobrol, enaknya apa ya, seperti apa ya, gimana ya. Ngobrol aja, nggak usah membatasi diri dengan hal-hal tertentu, dengerin aja dulu. Intinya apa? Dengerin aja. Oke? Setelah kita mendengar, setelah kita dapet nih, oh kira-kira yang dia mau seperti ini, gitu ya. Baru kita mulai memikirkan alternatifnya. Kita mulai ngasih ke klien kita atau ke partner kita, ngasih pandangan-pandangannya. Kalau seperti ini kira-kira bagus nggak? Kalau seperti ini bagus nggak? Gitu ya. Jadi setelah kita mendengar, benar-benar mendengar, clear, baru kita ngasih alternatif. Oke? Setelah kita ngasih alternatif, lalu kita ngasih referensi. Kita kasih contoh. Contohnya begini. Kalau kita pakai handphone ya, atau pakai laptop gitu ya. Contohnya begini nggak, gitu. Ya, kita ngasih alternatif. Sehingga dari hasil obrolan itu, imajinasi klien kita, ekspektasi klien kita itu clear. Nah, itu hal yang sangat penting dalam sebuah brainstorming dengan klien. Jadi, menentukan tujuan, lalu kita brainstorming. Nah, setelah ini sudah clear, ya, berikutnya kita arahin lagi ke hal yang berbeda lagi. Jadi gini, dalam sebuah konten itu tuh ada, secara umum konten itu ada 4 macam, ya. Ada konten hiburan, ada konten informasi, ada konten hiburan yang informatif, ada juga konten informatif yang menghibur. Nah, contohnya gimana nih? Nah, hal-hal seperti itu bisa kita ungkapkan ke klien kita, sehingga dia menjadi clear. Lagi-lagi ujungnya apa? Ujungnya adalah tujuannya apa? Tujuannya clear. Tujuannya adalah kita tahu apa yang diinginkan klien, dan klien tahu apa yang akan kita lakukan, dan klien tahu apa yang akan dia dapatkan. Itu intinya, ya. Makanya kita akan ngasih ke klien itu adalah kayak tadi itu yang bentuk-bentuk, apakah ini hiburan, apakah ini informatif, apakah ini hiburan yang informatif, atau apakah ini informasi yang menghibur. Nah,
supaya kita bisa lancar ngomong dengan klien, kita bisa lancar memberikan referensi, kita bisa lancar memberikan masukan, kita bisa dengan mudah atau kita bisa menerima brief itu dengan baik. Kita harus banyak nonton, gitu loh. Harus banyak nonton, harus banyak melihat, harus banyak referensi. Pokoknya kita bikin otak kita tuh kaya dengan visual. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita sebagai content creator adalah memperkaya diri kita dengan visual. Nah, dalam brainstorming ini apalagi nih yang kita perlu clear ini nih. Kalau tadi jadi ada briefnya, ada alternatifnya, menemukan referensi sehingga imajinasi klien itu menjadi solid. Berikutnya kita juga perlu tanya sama klien. Kira-kira ini moodnya apa ya? Gitu. Contoh kalau misalnya saya sama klien saya misalnya di kementerian misalnya ya, atau dari brand. Saya biasanya kalau untuk soal mood saya akan tanya gini. Kira-kira ini kalau saya isi musik lagunya apa? Gitu ya. Misalnya nanti dia sebutin tuh lagu apa gitu ya. Misalnya lagunya mendayu-dayu atau lagu klasik. Misalnya saya sih yang saya kebayangkan ini lagunya Mozart gitu misalnya gitu ya, atau lagunya Naif gitu. Saya jadi dapat ngebayangin tuh mood dia apa, mood dia terhadap produk ini tuh apa, ekspektasi dia apa, yang ada di bayangan dia apa. Nah, mood adalah bagian yang sangat penting dalam membuat sebuah konten. Berikutnya adalah kalau itu berupa video, yang pasti durasinya, ya. Kalau itu berupa foto adalah jumlah fotonya, jumlah frame yang harus diambil, jumlah angle-nya, jumlah susunannya, ada berapa produk, itu juga harus clear. Berikutnya adalah jadwal. Kapan kita mengeksekusi itu. Gitu ya. Jadi ini bagian dari merencanakan itu ya, yang tadi itu. Mempelajari briefnya, lalu menentukan bentuknya, apakah hiburan, informasi yang menghibur atau hiburan yang informasi. Lalu kita juga menentukan moodnya, menentukan durasinya, menentukan jadwalnya. Kalau kita dapat merangkum itu dengan baik, maka klien akan mendapatkan gambaran secara clear. Dia akan tahu apa yang dia dapatkan dan kapan dia mendapatkannya. Ya, itu untuk tujuan. Jadi pertama kali adalah tujuan.